Nah, sampai di sini selesai ya. Kita enter saja seperti ini, kemudian yes. Oke, ini zoom ZTE Nubia Red Magic 3 ya. Kalau kita tarik seperti ini, thread jreng. Oke, hilang ya. Jadi go, 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 yo. Assalamualaikum, hari ini kita akan bahas gimana caranya mengkombinasikan rumus if error dengan VLOOKUP. Jadi rumus if error ini akan mengembalikan kesalahan atau bisa merubah kesalahan dari rumus-rumus yang menghasilkan error ya, misalkan NA, kemudian value, name, kemudian div 0, itu nanti bisa dikembalikan misalkan menjadi 0 atau kosongin, atau kita kasih keterangan juga bisa ya dengan rumus if error ini. Oke, jadi kenapa VLOOKUP dengan if error itu bersamaan? Sebenarnya ada rumus yang lain. VLOOKUP itu biasanya ada NA ya, menghasilkan nilai NA. Nah, NA ini juga ada if is NA, juga bisa digunakan untuk mengatasi rumus is error dengan rumus VLOOKUP ya. Nah, saya akan bahas di sini adalah rumusnya, yaitu jika errornya dengan fungsi if error. Oke. Yang pertama kita akan buat di sini transaksinya, dan sebelumnya di sini udah ada database ya, database sederhana dari ID, nama barang, dan harga. Kemudian kita akan membuat di sini transaksi yang pertama, misalnya saya akan buat seperti ini ya, misalkan ini adalah timestamp, misalkan ya, timestamp manual. Jadi ketika kita masukkan ID yang pertama misalnya adalah XBR 021 misalkan ya, seperti ini, maka dia akan menampilkan nama barang dan harganya secara otomatis. Nah, gimana caranya? Yaitu kita akan membaca tabel ini ya dengan rumus VLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP seperti ini. Nah, dia akan membaca vertical lookup secara vertikal ya, karena ada HLOOKUP, ada VLOOKUP. Karena di sini tabel arraynya adalah berupa vertikal, maka dia akan gunakan rumus VLOOKUP. Oke, sekarang lookup value. Lookup value itu nanti tergantung dari sini ya. Jadi nama barang ini tergantung dari ID gitu ya. Ini lookup value-nya. Kemudian titik koma, dan kita akan ngambil tabel array-nya. Tabel array di sini berarti nanti ngambil semua data yang ada di database ini ya. Kita blok seperti ini. Kemudian kalau sudah kayak gini, harus kita kunci dulu dengan F4 seperti ini. Nah, kenapa kunci dengan F4? Karena kita akan buatkan untuk ID atau transaksi berikutnya di bawahnya seperti ini, sehingga data array ini tidak akan berubah ketika kita membuat formula dengan drag and drop seperti ini ya. Oke, tabel array sudah didapatin. Kemudian sintek berikutnya adalah kolom index number. Kolom index number itu yaitu nama barang berada di posisi kolom keberapa dari tabel array ini. Kalau kita lihat di sini yang kita blok adalah sel B3 sampai dengan D16, maka di sini kolom B itu menjadi kolom pertama dari tabel array. Kemudian nama barang berada di posisi kedua dari tabel array ini, dan harga berada di posisi ketiga. Maka di sini ketika kita mencari nama barang adalah kolom kedua, maka di sini kolom indeks numbernya adalah 2 seperti ini. Lalu titik koma. Nah, di sini ada dua pilihan, ada true dan false. Ada 1 dan 0, ada approximate match, ada exact match ya. Jadi kita pilih yang exact. Jadi kita pasti ya sesuai dengan ID barangnya. Oke. Kita tab saja seperti ini, lalu kita enter. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah JTE Nubia Red Magic 3. Berarti yang ini ya, ini XBR 021. Oke. Jadi seperti ini. Nah, lalu gimana caranya menampilkan harga dari data array ini? Nah, ini caranya sama saja dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Lookup value-nya yaitu tergantung dari ID ini. Oke, ini kemudian titik koma. Tabel array-nya kita ngambil data yang ini seperti tadi ya. Kemudian kita tekan dengan F4 untuk mengunci tabel array ini. Lalu titik koma, sintek berikutnya adalah kolom index number. Kolom index number itu adalah kolom di mana kita akan mencari harganya. Harga ini dari tabel array ini berada di posisi kolom ketiga. Kolom satunya adalah ID, kolom keduanya adalah nama barang, kolom ketiga adalah harga. Maka di sini karena mencari harga kolom ketiga gitu ya. Dan sintek terakhir adalah kita akan memilih rank lookup-nya, atau rank lookup ini kita pilih yang exact saja atau false seperti ini. Kalau sudah kayak gini tinggal enter. Hasilnya adalah 693.000 ya. Jadi ini adalah 6.930.000. Oke, kita tambahkan
atau rubah nomornya dengan koma style seperti ini ya, biar kelihatan pembatas ribuannya seperti itu ya. Oke, kalau sudah kayak gini, rumus ini tinggal ditarik saja ke bawah seperti ini, misalkan untuk beberapa transaksi ya seperti ini. Oke, nah sekarang coba kita lihat di sini ada NA ya. Nah, kalau kita membuat transaksi di sini, sementara kan di sini belum ada transaksi ya di bawahnya, tapi di sini formulanya sudah muncul NA-nya. Saya kira ini kalau dilihat ini kurang bagus ya, atau ya ini mengganggu sekali. Kalau kita hapus ini berarti rumusnya nanti tidak ada. Tapi kalau tidak dihapus ini nanti tidak otomatis. Nah, itu permasalahannya ya. Sehingga NA ini kita bisa hilangkan. Kita bisa hilangkan dengan fungsi if error. Nah, sehingga di sini adalah rumusnya tambah dengan if error seperti ini. Nah, NA ini kan nilainya adalah error karena value lookup value-nya belum ada kan. Ya, jadi if error. Nah, sekarang value itu berarti kalau value-nya benar, ini menggunakan rumus VLOOKUP G3 B3 sampai D16, 2, false. Nah, kalau misalkan error, nah ini kan terjadi error nih. Kalau misalkan error, ini value if error, maka kita kosongin seperti ini. Oke, nah sampai di sini selesai ya. Kita enter saja seperti ini, kemudian yes. Oke, ini ZTE Nubia Red Magic 3 ya. Kalau kita tarik seperti ini, thread jreng. Oke, hilang ya. Jadi if error itu menghilangkan fungsi-fungsi yang menghasilkan nilai error. Walaupun di sini belum dimasukkan ya, tapi di sini kosong. Jadi ketika kita membuat transaksi kembali, misalkan transaksi kembali kita buat ini ya. Nah, misalkan transaksi ini, kemudian ID yang diinputkan misalkan XBR 014. Nah, jadi ketika di enter ini sudah muncul. Nah, seolah-olah di sini tidak ada formula ya. Nah, jadi NA-nya kita hilangkan. Oke. Nah, ini masih ada NA, gimana caranya ya sama. Ini harus kita rubah atau tambahkan rumus VLOOKUP di sini. Awas jangan di sini, tapi di awal gitu ya. Jadi di sini pakai if error seperti ini. Ini lookup value-nya, value if true-nya. Sekarang value if error-nya kita kosongin seperti ini. Hanya dengan tanda petik saja ya. Kemudian kalau sudah kita enter, nanti muncul gini, yes saja, dan baru kita tarik seperti ini. Oke, jadi hilang semua ya. Nah, kalau misalnya ada transaksi kembali, oke, transaksi kembali misalnya XBR 002. Oh, 002 enggak ada ya. XBR 012 misalkan. Ini kelebihan. Kita hapus satu. Oke. Nah, ini kan akan muncul. Kalau misalkan tidak sesuai ID-nya, nah, misalkan kita buat yang tidak sesuai ya. Nah, tidak sesuai misalkan XBR 001. Nah, dia tidak ada. Dia tidak menampilkan hasil dari ID XBR 001. Kenapa? Karena di sini tidak ada ID yang 001. Kita mulai dari XBR 010 ya, jadi tidak ada. Nah, ini akan menghasilkan nilai error. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, ini tidak ada rumus. Nah, sebenarnya kan ini kan keren, lebih keren daripada nanti seperti nanti muncul NA ya. Dan ini sering saya temukan ketika ada share sebuah file, ini formula VLOOKUP-nya masih NA gitu. Jadi sekarang sudah tahu bahwa NA itu bisa diatasi dengan rumus atau tambahan if error pada fungsi VLOOKUP ini ya. Oke, jadi kita rubah dulu ini misalkan jadi 018 misalkan ya. Nah, jadi muncul. Jadi ketika kita menampilkan data yang benar, ID-nya benar, dia akan menampilkan nama barang dan harganya juga benar. Kalau misalkan tidak sesuai dengan ID, dia akan kosong. Atau belum diisi pun dia akan kosong seperti ini. Padahal di sini kan sudah ada formula atau rumusnya. Nah, ini kan ada rumus. Di sini juga ada rumus gitu kan. Di sini ada rumus, tapi tidak kelihatan ya karena sudah dihilangkan atau dikosongkan dengan fungsi atau rumus if error. Jadi seperti itu ya. Oke, saya kira ini aja videonya. Moga aja video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.